Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua telah diberikan nikmat Islam, iman, nikmat tempat, dan nikmat kesehatan, yang mana kita semua dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Tak lupa juga salat beserta salam kita haturkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita, baginda kita, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini, yaitu Bapak revolusioner umat yang telah membawa agama rahmatan lil alamin, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Zuban Arif SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum dakwah, dan teman-teman yang saya sayangi, perkenankanlah saya di sini menyampaikan sedikit ceramah singkat tentang Isra Mi'raj. Ada suatu peristiwa di mana terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana peristiwa ini termasuk peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, yang mana ada sebagian yang menguatkan iman, dan ada juga sebagian yang mendengar cerita ini melemahkan iman. Jadi inilah dia peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa di mana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit-langit Allah, yang mana Isra itu adalah di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu adalah perjalanan dari bumi menuju ke langit Allah. Sehingga Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailatul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu wasami'un basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dan telah diberkahinya sekelilingnya, agar kami tunjukkan atau perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah juga berfirman pada surat An-Najm ayat 1-8, yang mana berkisah tentang Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril yang mengadakan perjalanan yang luar biasa. Setiap barangkali perjalanan ini hanya dilakukan oleh Rasulullah, belum ada perjalanan seperti ini sebelumnya, yang mana perjalanan ini sulit dinalar oleh akal manusia kecuali iman di dalam hati, yang mana kita banyak orang yang menyangkal kejadian Isra dan Mi'raj ini, menolak karena tidak masuk akal. Kenapa terjadi Isra Mi'raj? Waktu itu Rasulullah SAW berdakwah di Taif, pergi bersama sahabatnya Zaid bin Harizah, yang mana mereka berharap orang Taif masuk Islam. Rasul menambahkan, ketika Nabi berdakwah di Taif, sebagian ulama mengatakan Nabi kakinya berdarah, sahabat, dan begitu juga dengan sahabatnya Zaid bin Harizah, bocor kepalanya yang bercucuran darah, seakan-akan bumi menolak mereka. Tetapi Allah dan malaikatnya menerima Rasulullah SAW. Allah untuk menghibur Rasulullah SAW, kekasihnya, Allah perjalankan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kejadian itu pada waktu Isya, ketika Rasulullah SAW berada di rumah Ummu Hani, dipanggil malaikat Jibril menaiki buruk.
menuju Baitul Maqdis. Banyak ulama yang berselisih tentang waktu kejadian Isra Mi'raj ini. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, dan juga ada yang mengatakan pada 27 Rajab. Tidak ada dasar yang kuat atau dalil yang kuat untuk kapan terjadinya Isra Mi'raj ini. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi ketika sebelum Rasulullah hijrah. Kenapa kejadian ini di malam hari? Karena malam hari ini bagus untuk beribadah. Malam hari yang menyelimuti siang, sebagaimana Allah telah sumpah pada wail laili idza yaksa, demi malam apabila menyelimuti siang hari, yaitu sinar matahari. Rasulullah diperjalankan menuju Baitul Maqdis oleh malaikat Jibril menaiki buruk. Nah, pada kejadian Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu, yang mana yang seperti kita lakukan sebagai umat Islam, melakukan sholat 5 waktu. Pada kejadian ini, setelah diturunkannya Nabi Muhammad SAW dan kembali ke Mekah, di sana banyak orang Quraisy yang tidak percaya akan terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena ini tidak masuk akal yang dianggap mereka. Tetapi ada satu sahabat namanya Abu Bakar yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah berdusta. Inilah dia, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali mempercayai Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.